Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Gereja Galang Ningyang. Hari ini Jumat 16 Agustus 2024. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berlimpah kasih sayang bersama keluarga. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan kita pakai sebagai dasar kehidupan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, sungguh kami mengucap syukur atas hari baru yang Tuhan berikan kepada kami pada saat ini. Sungguh udara pagi yang segar, kasih sayang dari keluarga kami rasakan pada hari ini. Biarlah hari ini akan menjadi hari yang penuh syukur dalam kehidupan kami. Tapi sebelumnya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini tema kita adalah membangun keluarga Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, merenungi membangun keluarga Allah yang kuat dan harmonis itu adalah sebuah cita-cita dan mungkin semua tujuan dari setiap keluarga Kristen. Kita akan melihat betapa pentingnya kita membangun keluarga Allah. Bacaan kita yang pertama terambil dari Keluaran 20 ayat 12. Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Bagian yang kedua dari Roma 15 ayat 7. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Sebab itu terimalah satu akan yang lain sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Saya akan bagi menjadi 3 bagian pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada bagian pertama, sering sekali dalam setiap pertemuan kami dengan anak-anak sekolah minggu, remaja, dan pemuda, kami sering menyampaikan bahwa satu fakta bahwa kita sebagai anak-anak tidak pernah bisa memilih dari siapa kita dilahirkan. Kita tidak pernah bisa memilih dari siapa kita dilahirkan. Itu adalah bagian dan otoritas yang sangat besar yang dimiliki oleh Tuhan dari kita sebelum lahir, hidup, dan nanti dapat hidup yang kekal. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, membayangkan jika mungkin kita bisa memilih dari siapa kita dilahirkan, tentu banyak kita akan bisa memilih, bolehkah saya lahir dari seorang anak presiden, gitu, anak seorang raja, atau anak seorang pengusaha yang besar, gitu, dengan harapan bahwa kehidupan kita ke depan akan lebih enak, gitu ya. Karena ketika kita mungkin lahir dari keluarga yang saya sebutkan tadi di atas, akan begitu banyak kemudahan atau privilege yang kita akan dapatkan. Tetapi di ujung saya ingin menyampaikan kepada anak-anak adalah, anak-anak, meskipun kita tidak bisa memilih dari siapa kita dilahirkan, tetapi ketika kita sehari ini ada dalam persekutuan ini, yakinlah Tuhan sudah memilihkan bagi kita keluarga yang terbaik, keluarga yang memberikan kasih, keluarga yang memberikan begitu banyak sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dan itu adalah hal yang paling besar yang harus anak-anak atau sebagai anak-anak kita syukuri dalam kehidupan ini. Kita kecil, besar, tumbuh, itu dirawat dan dijaga oleh orang tua. Sehingga pada bagian yang pertama yang ingin kami sampaikan seperti bacaan kita dari Keluaran 20 ayat 12 adalah hormati orang tua. Menghormati orang tua adalah perintah langsung dari Tuhan Allah. Itu akan membawa kepada kita berkat, panjang umur, dan kesejahteraan. Ini adalah dasar dari hubungan keluarga yang sehat dan harmonis.
Menghormati orang tua tidak hanya mematuhi apa yang mereka perintahkan kepada kita, tetapi juga menghargai, mendengarkan, dan merawat mereka dengan kasih sayang. Jika hari-hari ini kita mendengar ada beberapa kejadian di mana orang tua mengalami nasib naas pada akhir hidupnya, jika hari ini ada kita yang mendengar firman ini, mari kita sempatkan waktu dan hati kita dan diri kita untuk bisa menghargai, mendengar, dan merawat orang tua yang sudah membesarkan kita. Bagian kedua adalah bagian dari orang tua. Sama seperti anak-anak tadi, orang tua tidak bisa memilih anak seperti apa yang dia lahirkan. Anak itu adalah anugerah terbesar yang diberikan Tuhan kepada kita. Hanya ungkapan syukur yang wajib kita berikan atas anugerah anak-anak titipan Tuhan ini kepada kita. Karena seperti keyakinan Nusantara, kalau kita sering mendengar, anak-anak itu memiliki rezekinya sendiri. Jangan kita putuskan rezeki atau berkat anak-anak ini dengan kita meratapi keberadaan anak-anak yang kita miliki. Karena meratapi apa yang terjadi pada anak-anak kita, sama saja kita dengan tidak menghargai anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita. Dalam bagian kedua ini, kita diajarkan untuk menerima satu sama lain dalam Roma 15 ayat 7. Dalam keluarga Allah, kita dipanggil untuk menerima satu sama lain sebagai bagian sebagaimana Kristus telah menerima kita juga dengan segala kekurangan dan dosa yang kita miliki. Ini berarti kita harus saling mengasihi tanpa syarat, menerima kekurangan dan kelebihan kita masing-masing. Menerima satu sama lain berarti kita harus bersedia memaafkan, mengampuni, dan bekerja sama membangun visi keluarga yang kita miliki dalam Yesus Kristus. Pada bagian yang ketiga, Bapak Ibu, setelah kita yang pertama menghormati orang tua, yang kedua bisa menerima satu sama lain, bagian yang ketiga adalah bagaimana kita membangun keluarga Allah berdasarkan kedua firman yang kita baca pada hari ini. Maka yang ketiga adalah kita wajib melakukan membangun komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik adalah kunci membangun hubungan yang utuh, harmonis dalam keluarga Allah. Kita harus bisa bicara secara jujur, terbuka, dan penuh kasih satu sama lain. Baik kita sebagai anak-anak kepada orang tua maupun orang tua kepada anak-anak. Di tengah segala hal yang terjadi di dunia ini, komunikasi itu adalah hal yang terpenting yang harus kita selalu bangun setiap saat. Selain itu, kita juga harus mendengar dengan penuh perhatian dan empati, sehingga setiap anggota keluarga merasa didengar dan dihargai, sehingga mereka akan nyaman dalam keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, membangun keluarga Allah adalah tanggung jawab kita bersama. Dengan menghormati orang tua, menerima satu sama lain, dan membangun komunikasi yang baik, kita dapat menciptakan keluarga yang kuat dan harmonis dengan tujuan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita bersama-sama membangun keluarga Allah, keluarga kita masing-masing, sehingga setiap orang yang ada di sekitar kita bisa melihat bahwa kemuliaan Tuhan nyata atas kita, dan kita akan menjadi saluran-saluran berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar kita melalui keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Pimpin kami dalam kami akan membangun keluarga Allah yang utuh dalam kehidupan kami. Jadikan kami anak-anak yang akan selalu menghormati orang tua kami. Jadikan kami sebagai orang tua yang akan selalu menerima anak-anak kami dengan penuh kasih, sehingga di dalamnya Tuhan kami bisa membangun komunikasi yang baik, sehingga setiap anggota keluarga kami ada dalam satu kasih Kristus. Jika hari ini Tuhan ada akar kepahitan,
yang kami rasakan antar hubungan kami, antar orang tua dan anak-anak dalam keluarga. Tuhan, datanglah kepada setiap pribadi kami yang mengalaminya. Pulihkan kami, ampuni kami atas kesalahan dan dosa kami ini. Pulihkan kami kembali sebagai satu keluarga yang utuh, yang hanya akan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat menikmati hari ini bersama keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.